Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Kapten Lu yang mengucapkan terima kasih karena berkat Lufan dan Xiaoye mereka semua selamat. Dan tentang apa yang terjadi pada Liluo itu sangat tidak biasa. Maka dari itu mereka harus segera melaporkannya kembali ke barak. Mendengar itu sembari mengelus pundak Sencai, Lufan pun mengerti dan mengatakan jika lagi pula saat ini Sencai juga pasti membutuhkan waktu untuk pulih. Namun setelah itu sesuatu yang tidak terduga terjadi di mana tiba-tiba saja energi Valen Corps dari tubuh Liluo seperti berusaha kabur. Melihat itu sontak saja membuat Kapten Lu kaget bukan main dan ia pun segera menanyakan apakah yang sebenarnya terjadi dan mengapa energi itu tidak hilang. Kemudian setelah itu sembari mengeluarkan senjata miliknya, Lufan pun berpikir jika energi Valen Corps di tubuh Liluo itu terbang menuju ke bulan darah dan karena energi itu sangatlah penting untuk memahami Valen Corps Servant, maka itu tidak boleh dibiarkan melarikan diri begitu saja. Lalu setelah itu Lufan pun mengejar energi itu dan melayangkan senjatanya hingga energi itu terpecah dan menjatuhkan sebuah Essence of Valen Corps. Essence of Valen Corps itu sendiri adalah sebuah material sekali pakai berkualitas legendaris, namun efeknya masih belum diketahui. Sembari memegang item itu, Lufan pun jadi teringat oleh Charles dan ia jadi berpikir jika mungkinkah Essence of Holy Mountain yang diperoleh Charles, sang perwakilan kerajaan Steri itu sama dengan Essence of Valen Corps ini. Jika demikian, maka Essence of Valen Corps ini juga dapat memungkinkan orang untuk mengubah profesinya menjadi profesi hidden, tetapi di saat yang bersamaan dia juga akan menjadi pengikut Ancient God. Dan di lain sisi terlihat juga Kapten Lu dan yang lainnya berlari mendekatinya, lalu Kapten Lu pun menanyakan kepada Lufan apakah ia memegang benda aneh itu begitu saja. Mendengar itu, Lufan masih meneruskan pikirannya jika menurut logika, Charles juga setia kepada Ancient God. Setelah itu sembari memegang energi tadi, Lufan pun menjawab kepada Kapten Lu jika tidak apa-apa untuk saat ini. Tetapi ini tetap harus segera diserahkan kepada Senior 2 secepatnya. Kemudian setelah itu terlihat Sencai menggali salju di samping mayat Liluo. Melihat itu Kapten Lu pun menjawab jika dia mengerti dengan ucapan Lufan, tetapi mereka juga harus menunggu beberapa saat sebelum kembali. Sembari menghela nafas panjang, Lufan pun segera mengajak Kapten Lu untuk pergi membantu Sencai membuat sebuah tempat peristirahatan terakhir untuk sang kekasih. Tak lama setelah itu mereka pun sudah selesai membuat galian untuk tempat pemakaman Liluo dan terlihat Sencai masih menatap sang kekasih yang telah menjadi mayat dan sudah dimasukkan ke dalam galian itu dengan raut wajah sedih. Lalu ia pun mengatakan jika ia sangat berharap dapat mendengar kata-kata Liluo bahwa ia sangat merindukan dirinya itu nyata. Namun sayangnya itu hanyalah khayalannya saja. Dan setelahnya, ia pun mencium sebuah Frozen Ice Knuckle kualitas epic yang dulu pernah diberi Liluo untuknya dengan linangan air mata. Mendengar ucapan Sencai barusan, Lufan pun segera mendekatinya dan mengatakan jika perkataan Liluo tadi memanglah benar-benar nyata, bahkan mereka semua mendengarnya. Mendengar ucapan Lufan barusan sembari melepaskan kacamata yang ia pakai, Sencai pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan setelah itu sembari memasangkan kacamatanya kembali, kini suasana hati Sencai pun sudah lebih baik dan ia pun mengatakan kepada Kapten Lu jika sekarang ia sudah baik-baik saja. Jadi apakah yang harus mereka lakukan selanjutnya? Setelah itu semua orang pun diam-diam memperlakukan Sencai seperti biasanya dan tidak menghindari hal-hal tentang Liluo lagi. Kemudian Kapten Lu pun mengatakan jika selama semuanya baik-baik saja maka tim 78 sudah siap untuk kembali ke base camp. Hal itu pun langsung disetujui oleh semua anggota tim termasuk Sencai. Karena hari itu dia mengerti bahwa dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya dan memulai lembaran baru. Kemudian sore keesokan harinya terlihat Senior 2 sedang mengamati Essence of Valen Corps yang diberikan Lufan kepadanya. Lalu ia pun mengatakan jika sekarang semuanya masuk akal karena hal ini terjadi. Setelah itu Lufan pun mengatakan jika berdasarkan apa yang telah terjadi kali ini, ia jadi mempunyai sebuah tebakan. Mendengar itu Senior 2 pun segera memerintahkan Lufan untuk mengatakan kepadanya apakah tebakannya itu. Lufan pun mengatakan jika ia rasa ada syarat tertentu untuk menjadi Servant of Ancient God karena kelompok Griffin yang mati dan berbagai beast serta monster
Mereka semua hanya bisa menjadi Valen Corps puppet, dan alasan mengapa orang mati tidak bisa menjadi Valen Corps servant itu sepertinya karena mereka telah kehilangan kecerdasannya. Dan ketidakmampuan Beast untuk menjadi Valen Corps servant juga bisa dianggap sebagai kurangnya kecerdasan. Namun para servant of Ancient God tampaknya masih mempertahankan kecerdasan mereka. Tetapi Liluo sepenuhnya didominasi oleh Essence of Valen Corps. Oleh karena itu, dengan mengandalkan esensi untuk menjadi servant of Ancient God, pasti akan ada pilihan dari Ancient God itu sendiri. Setelah mendengar penjelasan panjang dari Lufan barusan, sembari memegang energi Essence of Valen Corps, Senior Tu pun menyimpulkan jika apakah maksud Lufan mengandalkan benda ini bukan berarti ia akan menjadi Valen Corps servant, tetapi untuk mendapatkan kekuatan Ancient God, Lufan juga memerlukan persetujuan dari Ancient God itu sendiri. Lufan pun menjawab jika ia pikir begitu dan kemungkinan besar memilih makhluk hidup yang memiliki kecerdasan. Liluo pun juga menyebutkan bahwa Valen Corps servant memiliki kemampuan untuk pergi dari sini. Mendengar ucapan Lufan barusan, Senior Tu pun menjawab jika ini adalah tebakan yang menarik dan mengingatkannya pada rumor beberapa tahun terakhir, yaitu tentang kelompok pemuja aliran sesat yang sangat aneh dan telah muncul lebih dari selusin negara dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang dari aliran sesat ini mengaku jika mereka disayangi oleh para dewa, lalu mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk memperluas gereja-gereja secara gila-gilaan dan mengembangkan orang-orang beriman dan mengancam akan menyambut kebangkitan para dewa. Dan jika apa yang dikatakan oleh Liluo itu benar, maka para pemuja ini bisa jadi adalah Servant of Ancient God atau pengikut dari Servant of Ancient God. Mendengar cerita dari Senior Tu barusan, Lufan pun jadi berpikir jika aliran sesat ini telah menyebar lebih dari selusin negara. Jika seperti ini, bukankah itu berarti lebih dari selusin Ancient God telah mulai bangkit? Setelahnya, Lufan pun menanyakan kepada Senior Tu apakah sejauh ini adalah satu-satunya barak dengan penduduk di ujung utara. Mendengar itu, Senior Tu pun menjawab jika itu benar dan menanyakan memangnya ada apa. Dengan cepat, Lufan pun segera menanyakan kepada Senior Tu seberapa banyakkah anggota resimen Griffin yang masih hilang seperti Liluo. Mendengar pertanyaan Lufan barusan, bukannya langsung menjawab, Senior Tu malah terlihat bangkit dari kursi dengan wajah panik dan menanyakan kepada Lufan jika apakah maksudnya mereka semua telah menjadi Valen Corps servant. Lufan pun menjawab jika ada di antara mereka yang keluar dari sini hidup-hidup, maka kemungkinan mereka telah menjadi Valen Corps servant, dan menurutnya yang terbaik saat ini adalah mengeluarkan surat perintah pencarian untuk menemukan mereka dan menghilangkan bahaya tersembunyi. Mendengar saran Lufan, Senior Tu pun terdiam sejenak, lalu sembari menundukkan kepalanya dengan sedih ia mengatakan jika kasihan sekali dengan saudara-saudaranya ini karena mereka jelas mengabdi pada negara, tetapi pada akhirnya mereka hanya menjadi buronan. Lufan pun mengatakan jika sampai saat ini tidak ada jalan lain dan saudara-saudari resimen Griffin harus mengerti. Mendengar itu, Senior Tu pun mengerti, lalu sembari menatap energi essence tadi, ia pun bertanya kepada Lufan bagaimanakah dengan benda ini. Lufan pun menjawab jika mengapa mereka tidak menggunakan esensi ini untuk mengujinya dengan memverifikasi dugaannya. Mendengar itu, Senior Tu pun sedikit kebingungan dan menanyakan kepada Lufan siapakah yang dapat ia gunakan untuk mengujinya, karena tidak mungkin Lufan bisa menggunakannya pada orang lain. Mendengar pertanyaan seniornya, Lufan pun dengan percaya diri menjawab biarkan naganya saja yang mencobanya. Mendengar ucapan Lufan barusan, tentu saja lagi-lagi itu membuat Senior Tu terkejut. Lalu ia pun memerintahkan agar Lufan tidak bertindak konyol, karena meskipun mereka tidak bisa menggunakan orang hidup untuk mencobanya, tetapi mereka juga tidak bisa menggunakan naga untuk mencobanya. Meskipun memang Xiaoye tidak terpengaruh oleh bulan darah, tetapi bagaimana jika terjadi kesalahan? Tidak hanya kerugian yang besar, tetapi itu juga sangat berbahaya. Melihat kepanikan Senior Tu sembari tersenyum, Lufan pun menjawab jika seniornya itu telah salah paham karena ketika ia mengatakan naga, yang ia maksud bukanlah Dragon Pet miliknya. Sontak jawaban Lufan barusan pun sukses membuat Senior Tu merasa kebingungan. Kemudian beberapa saat kini mereka pun sudah berada di luar. Lalu terdengar Senior Tu mengatakan kepada Lufan jika ia telah melihat pertarungannya dengan Ruan Changfeng dan menanyakan jika selain kelima naga, apakah Lufan masih memiliki naga yang lain.
Mendengar itu lagi-lagi Luffy pun mengatakan jika senior Tu telah salah paham karena sebenarnya 2 dari kelima naga itu bukanlah Dragon Pet miliknya, tetapi itu adalah Dragon Pet Summoner. Mendengar itu senior Tu pun lantas menanyakan apakah Dragon Pet Summoner itu. Setelahnya Luffy pun memanggil Xiao Fei untuk keluar dan memerintahkannya untuk mengsummon Wyvern Dragon King kembar miliknya. Setelah itu Xiao Fei pun menggunakan skill Natural Assimilation dan mengsummon Wyvern Dragon King dengan Dragon Bone Flute yang memiliki kemampuan untuk memanggil Twin Wyvern Dragon King sama dengan level pengguna. Melihatnya dengan wajah takjub, senior Tu pun berpikir jika Dragon Pet Summoner itu ternyata adalah 2 hewan ini, dan bos terakhir dari pohon suci naga Wyvern hanyalah memenuhi syarat untuk menjadi Dragon Pet. Maka dari itu tidak akan ada seorang pun yang dapat menandingi Luffy. Lalu muncul panel yang memberitahukan bahwa itu adalah Wyvern Dragon King Soul level 22 yang memiliki skill Elemental Dragon Breath yang dapat menyemburkan nafas naga ke target, menyebabkan damage atribut apapun dari api, es, guntur, dan angin. Kemudian skill Soul Strike, Wyvern Dragon King Soul terbang ke depan menyebabkan damage tembus pada target. Unforbiding Dragon Language, yaitu larangan Dragon Language spell akan dibuka. Kemudian Elemental Dragon Breath akan digantikan oleh Dragon Language spell. Forbidden spell Elemental Wyvern Dragon akan digantikan dengan Dragon Language spell. Dan yang terakhir adalah Doomsday Fall, Dragon Bloodline yang akan mengurangi semua damage yang diterima sebesar 50%. Luffy sendiri pun berpikir jika Wyvern Dragon King adalah yang terlemah di antara 5 naga yang lain, bahkan jika ia menjadi Valen Corp Servant senior Tu, dan ia pun pasti dapat dengan mudah membunuhnya, dan sebagai objek yang disummon Wyvern Dragon King masih dapat disummon lagi setelah kematiannya tanpa kehilangan apapun, maka menjadikannya sebagai subjek eksperimen tentu sangat cocok. Kemudian sembari memegang energi essence, Luffy pun segera memanggil senior Tu, dan senior Tu pun sudah siap dengan senjatanya, lalu meminta agar Luffy segera memulainya. Luffy pun meminta izin kepada Xiao Fei agar membiarkan Wyvern Dragon King memakan energi essence yang sedang ia pegang. Setelahnya Luffy pun langsung melemparkan essence itu ke salah satu Wyvern Dragon King. Dan setelah essence itu dimakan oleh Wyvern Dragon King, terlihat sang naga mengalami perubahan yang tidak biasa. Kemudian setelah itu terjadi ledakan yang disertai oleh keluarnya aura ungu dari tubuh naga itu. Melihat itu sontak saja membuat Xiao Fei dan yang lainnya merasa begitu terkejut, dan setelahnya senior Tu pun memerintahkan Luffy untuk menjauh karena Wyvern itu akan segera berubah menjadi Valen Corp Servant. Namun mendengar itu Luffy pun meminta agar senior Tu untuk menunggu sebentar karena akan sayang sekali jika membunuh naga itu sekarang. Namun senior Tu pun menjawab jika Luffy terlambat mengambil tindakan sekarang, maka naga yang lain juga akan ikut berubah menjadi mayat. Kemudian setelah itu Luffy pun segera memerintahkan Xiao Fei sebagai tuannya untuk mencoba mengambil mereka kembali dari kendali para Ancient God. Mendengar itu Xiao Fei pun langsung bergerak dan mencoba untuk mengambil Wyvern kembali dengan menggunakan skill Emerald Light yang memiliki kemampuan untuk menerapkan 3 lapis Emerald Blazing ke target, menghapus debuff, meningkatkan semua atribut sebesar 30%, dan damage juga dapat ditahan dengan setiap 1 lapisan Blazing. Melihat itu Luffy pun mengatakan kepada senior Tu jika Wyvern Dragon King kembar adalah spesies subnaga dan tidak bisa mendapatkan double effect dari Xiao Fei. Namun tampaknya sekarang Xiao Fei ingin terus memancarkan Emerald Light untuk melawan kendali Ancient God. Mendengar itu senior Tu pun menanyakan apakah itu mungkin akan berhasil karena aura hitam dan ungu yang ia lihat pada mereka masih belum hilang. Namun Xiao Fei tidak menyerah dan ia pun segera meningkatkan skillnya, yang mana itu membuat senior Tu pun jadi bertanya-tanya apakah yang terjadi. Karena ternyata Wyvern Dragon King itu tidak menjadi Valen Corp Servant, tetapi ia malah mendapatkan kekuatan dari Ancient God.
Diketahui sekarang, Wyvern Dragon King tadi telah berubah menjadi Valen Corpse Demon Dragon level 22 yang mengubah skill-skill yang dimiliki seperti Elemental Dragon Breath berubah menjadi Demonic Dragon Breath. Skill yang dapat menyemburkan nafas naga ke target menyebabkan damage sihir, dan target yang terbunuh oleh nafas ini akan dibangkitkan sebagai Demon Dragon Puppet untuk bertarung demi pihaknya sendiri. Lalu ada Soul Strike yang berubah menjadi Demonic Dragon Strike yang dapat melapisi energi iblis dari Valen Corpse dan membungkusnya di sekelilingnya untuk berlari ke depan dengan cepat sambil menyebabkan damage pada target. Lalu selain menyebabkan damage pada target, itu juga mengimbangi 99% damage yang diterima, dan di saat yang sama efek skill yang diterima pasti akan dipantulkan kembali. Lalu ada Unforbidden Dragon Language dan Dragon Breath yang akan digantikan oleh Demonic Dragon Language Magics. Lalu Dragon Forbidden Spell dan Dragon Strike akan digantikan oleh Dragonic Magic. Dan yang terakhir, Doomsday Fall Dragon Wyvern Bloodline digantikan dengan Demon Dragon Bloodline yang memiliki kemampuan untuk mengurangi semua damage yang diterima sebesar 75%. Melihat keberhasilan Xiao Fei, Lu Fan pun memuji kerja kerasnya dan kemudian meminta ia untuk menyimpan kembali Wyvern Dragon King dari Ancient God. Kemudian setelah itu terdengar Senior Tu mengatakan jika sepertinya tebakan Lu Fan benar kalau setelah menggunakan esensi, Ancient God memang akan mengambil jiwanya. Lalu Lu Fan pun menjawab jika perubahan kedua Wyvern Dragon King memang akan saling mempengaruhi dan bermutasi bersama. Mendengar itu sembari merangkul pundak Lu Fan, Senior Tu pun mengatakan jika untungnya Lu Fan menghentikannya tadi, kalau tidak ia pasti sudah langsung membunuh dua naga itu. Dan dengan dua Demon Dragon, sungguh hal-hal baik terjadi lagi pada Lu Fan. Kemudian setelah itu Lu Fan pun mengatakan jika dia tidak sabar untuk mencoba skill-skill baru dari Valen Corpse Demon Dragon. Dan dengan ini, apakah misi tim 78 yang terhenti dapat dilanjutkan? Tanya Lu Fan pada Senior Tu. Mendengar pertanyaan Lu Fan barusan, Senior Tu pun menjawab jika tentu saja karena Servant of Ancient God dan Essence of Ancient God telah diverifikasi, jadi hanya ada satu hal lagi yang tersisa, yaitu kuil dewa. Dan Lu Fan pun meneruskan dengan mengatakan reruntuhan. Keesokan paginya terlihat Lu Fan dan timnya sudah mulai menjelajah, lalu Cangkong pun bertanya kepada Lu Fan apakah tempat itu kuil atau reruntuhan. Lu Fan yang berada di depan mereka pun menjawab jika reruntuhan yang disebutkan oleh Li Luo dan kuil cahaya emas yang ditemukan di kerajaan Steri itu sebenarnya adalah hal yang sama, dan untuk memahami kebangkitan para Ancient God maka mereka harus segera menemukan tempat itu. Setelah itu Lu Fan pun memperhatikan lokasi peta harta karun tingkat dewa dan ternyata itu ada di sini karena panel menunjukkan kalau mereka telah dekat dengan lokasi peta harta karun. Setelah itu, Xing Cai pun melihat sesuatu dan menanyakan apakah yang ada di depan itu. Kemudian setelah mereka semakin dekat, Xing Cai pun mengatakan jika akhirnya mereka meninggalkan batas badai salju. Lalu setelah mereka keluar dari zona tadi, terlihat pemandangan yang begitu indah dengan gunung-gunung es di sekitar mereka. Dan tentu hal ini pun membuat Xing Cai takjub dan mengatakan tempat ini adalah tempat yang indah. Tak hanya Xing Cai, Lu Fan pun juga berpikir jika ini sepertinya adalah hari yang cerah karena rasanya seperti mereka telah meninggalkan ujung utara. Kemudian setelah itu terdengar Cangkong mengatakan jika di bawah mereka ini adalah danau yang sangat besar sekali. Di sana juga terlihat sebuah rantai besar membentang luas di dalamnya. Tetapi setelahnya ia pun menyadari sesuatu dan menanyakan, bukankah ini adalah lautnya? Namun setelahnya terdengar Kapten Lu mengajak anggotanya untuk mencari tempat peristirahatan terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka mendarat, terdengar Kapten Lu menanyakan jika apa yang sebenarnya terhubung dengan rantai besar di bawah es ini. Dan Cangkong pun juga menanyakan, mungkinkah mereka bisa menemukan reruntuhan yang disebutkan Li Luo dengan mengikuti arah rantainya. Namun setelah itu muncul panel yang memberitahu Lu Fan jika lokasi peta harta karun kini telah tercapai. Sontak hal itu tentu saja membuat Lu Fan bingung dan menatap ke arah sekelilingnya. Tetapi setelahnya dengan wajah sumringah, Lu Fan pun berlari ke arah sebuah gundukan salju sembari berpikir, akhirnya ketemu. Dan gundukan salju ini pastinya adalah sebuah telur naga. Dan benar saja, saat Lu Fan menggali gundukan salju itu, di sana ia menemukan sebuah telur naga yang berkilau. Dan dengan senang hati, Lu Fan pun segera mengambilnya sembari kembali berpikir jika akhirnya ia mendapatkan telur naganya yang keempat.
Dan nama telur itu sendiri adalah telur Azure Dragon, namun levelnya belum diketahui. Dan ya, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.